Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Sahabat Risalah Kibar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang paling umum yang kita dapati hampir di seluruh penjuru dunia ketika Ramadan tiba adalah di mana tempat ibadah bagi umat Islam, masjid, mushola, majelis taklim begitu semarak dengan meningkatnya aktivitas ibadah. Bukan hanya puasa, tapi sholat 5 waktu dengan berjamaah, tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kegiatan lain yang bernilai sosial seperti santunan. Begitu luar biasa semangat umat Islam, orang-orang beriman untuk meningkatkan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Namun ketika Ramadan berlalu, dari fase pertama yang rahmat menuju fase yang kedua maghfirah, dan akhirnya masuk pada fase yang ketiga itu minan nar, kita lihat terasa semangat dengan berbagai aktivitasnya lambat laun menjadi menurun dan berkurang. Itu menjadi fenomena yang sangat umum. Padahal sejatinya sebagai orang beriman kepada Allah, sebagai umat Islam, kita harus dapat menjaga semangat menanamkan tradisi mengejar kebajikan di bulan suci Ramadan itu tetap menggelora di hati sanubari kita. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah memerintahkan kepada kita untuk wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatul muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita wasari'u, dan bersegeralah kamu untuk cepat-cepat buru-buru dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena ayat 133 ini adalah lanjutan daripada ayat 130 yang Allah melarang untuk memakan harta riba. Dan juga ayat 131 Allah memerintahkan untuk menjaga kita, diri dan keluarga daripada api neraka. Dan selanjutnya ayat 132 adalah perintah untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Maka bersegera di sini bagaimana kita segera untuk melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ila magfiratin mir rabbikum, untuk menuju ampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat kibar yang dirahmati Allah, untuk itu menjadi penting bagaimana di tengah fenomena yang kita rasakan, bagaimana semangat ketika Ramadan semakin mendekati hari Idul Fitri, maka yang paling umum adalah semakin menurun. Apalagi setelah Ramadan ini berlalu, 11 bulan berikutnya kita rasakan kita kembali umumnya di tengah kita aktivitas seperti biasa, jarang salat berjamaah dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk tetap bisa kita jaga, kita tanamkan semangat tradisi mengejar kebajikan Ramadan, sehingga itu tetap bisa kita lakukan 11 bulan berikutnya setelah Ramadan berlalu. Yang pertama adalah kita luruskan niat kita. Kita tanamkan aktivitas yang kita lakukan ibadah ini di bulan suci Ramadan semuanya semata-mata berdasarkan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu insyaallah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan diampunkan dosanya, dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang niat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Burhanuddin Al-Jarnuzi dalam kitabnya Kitab Ta'lim Muta'alim. Beliau mengatakan di kitab tersebut tentang bab niat, beliau mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasiru bi amalil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fayasiru bi amalid dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak amalan-amalan seseorang yang bentuknya itu amalan dunia seperti bekerja, namun berubah di mata Allah menjadi amalan akhirat, bernilai ibadah karena bagusnya niat orang tersebut. Namun sebaliknya, betapa banyak amal ibadah perbuatan seseorang yang wujudnya adalah amalan akhirat, seperti puasa, zakat, bahkan haji, namun berubah di mata Allah menjadi amalan dunia bisu'in niyah, karena buruknya niat. Bisa jadi niatnya karena ingin dipuji orang, bisa jadi niatnya ingin menaikkan prestis, ingin menaikkan eksistensi di mata masyarakat. Naudzubillah, semenauzubillah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk beribadah. Sedikit ibadah yang kita lakukan, namun ketika dilakukan secara kontinu, maka itu akan
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal ibadah yang banyak namun tidak berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amali indallahi ma dama wa in qalla." Sebaik-baik amal ibadah seseorang yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang kontinu, yang istiqomah meskipun dilakukan sedikit. Bicara tentang keberlanjutan amal ibadah, penting untuk kita sama-sama menyitir ungkapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, tanda diterima ibadah puasa seorang adalah bagaimana ia melanjutkan dengan puasa setelah Ramadan, puasa Ramadan itu berlalu. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amal ibadah seseorang, Allah memberikan taufik, daya kekuatan untuk kembali melaksanakan kebaikan, ketaatan setelah kebaikan dan ketaatan itu berlalu. Namun sebaliknya, tanda amal ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah, yaitu dengan kembali mengerjakan maksiat setelah perbuatan taat kebaikan itu selesai dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan secara ritual itu betul-betul memiliki makna, mengandung nilai-nilai spiritual. Kita tahu bahwa ibadah puasa diperintahkan kepada orang-orang beriman. Tujuannya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang di ujungnya itu la'allakum tattaqun, untuk membentuk agar kamu senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, di mana dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang bertakwa di sini menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik ia dalam keadaan punya harta maupun tidak. Dan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang dapat menahan, mengendalikan amarahnya. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Berbicara tentang sikap dan sifat memaafkan sesama manusia, ini sesuatu yang tidak mudah, sangat berat. Namun inilah tantangan buat kita. Kita harus berusaha, kita menjadi orang yang pemaaf. Ketika bicara tentang pemaaf dan celahan bagi orang yang tidak mau memaafkan orang yang telah menzalimi dirinya, ada sebuah kisah yang sangat menjadi pelajaran buat kita dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qulyubi halaman 57 pada hikayah fi Dzambil I'tidar, celahan bagi orang-orang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Yang ini ada dialog antara iblis dengan Fir'aun. Suatu hari iblis mendatangi Fir'aun dan bertanya, "Apakah Anda tidak mengenal aku, wahai Fir'aun?" Fir'aun menjawab, "Ya, tentu saya kenal Anda. Luar biasa engkau Fir'aun. Aku salut, aku kagum pada Anda. Keberanian Anda mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, itu sesuatu yang membuat aku kagum. Aku ini lebih tua daripada kamu," kata iblis. "Aku ini lebih hebat daripada kamu. Aku lebih kuat, aku lebih pintar, tapi aku sampai tidak berani untuk mendeklarasikan diri sebagai Tuhan." Lalu Fir'aun berkata, "Tenang iblis, saya mau taubat setelah ini." Mendengar perkataan Fir'aun, langsung iblis dengan segera bilang, Jangan. Anda jangan bertaubat. Sebab kalau Anda bertaubat, maka pengikut Anda yang selama ini mendukung akan meninggalkan. Dan pendukung Anda yang meninggalkan itu akan bersekongkol. Kalau bahasa keren sekarang itu berkoalisi dengan orang yang selama ini tidak sepaham, tidak setuju, dan memusuhi Anda, wahai Fir'aun. Mendengar perkataan iblis, Fir'aun bertanya kepada iblis, "Kalau begitu, wahai iblis, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih buruk daripada kita berdua?" Jawab iblis, "Ada, yaitu orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain yang telah menzaliminya." Naudzubillah, semua naudzubillah. Sahabat kibar rahimakumullah, tentu amal ibadah kita harus mewujud, membentuk kesolehan secara sosial yang berisi dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, bicara tentang kebaikan, di akhir risalah kibar ini saya ingin mengutip perkataan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Abdurrahman Said. Jika Anda mampu berbuat kebaikan kepada semua orang, orang tidak akan bertanya apa agama Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk sahabat kibar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.